Hai Sobat iPes, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Selamat malam, Sobat iPes semua. Perkenalkan, saya Dr. Diki Budiman. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya. Pada malam hari ini, saya akan membawakan webinar mengenai komputer oleh Dr. Diki Stefano Zuhri. Sebelumnya cut dulu dari iPes sendiri. Jadi iPes ini berdiri di tahun 2017 menjadi lembaga bimbingan ujian PPDS pertama di Indonesia. Lalu tahun 2018, iPes ini menjadi course pertama dengan prodi awal, kardio, ilmu kesehatan anak, serta ilmu kesehatan kulit kelamin. Dan saat ini sudah ada prodi anak, kardio, obsgin, IPD, mata, neuro, bedah umum, rehab medik, pulmonologi, THT, radiologi, patologi klinik. Bahkan sekarang sudah ada prodi baru, yaitu TKV dan PA. IPS ini juga seperti 9 kali pertemuan dengan pembahasan soal dan materi, tips and trik wawancara, dan ada 2 kali pertemuan bimbingan TOEFL. Juga ada 1 kali pertemuan bimbingan MMPI, dan ada 2 kali pertemuan bimbingan TPA. Oke, sebelum mulai, saya bacakan terlebih dahulu profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Dr. Diki Stefano, spesialis mata, dengan riwayat pendidikan dokter umum di FK Universitas Brawijaya. Beliau angkatan 2008 S1 dan lulus dari FK Universitas Brawijaya tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis mata di FK Universitas Brawijaya, lalu lulus menjadi dokter spesialis mata pada tahun 2020. Saat ini, kesibukan beliau adalah praktek dokter mata di Regina Eye Center Padang, RSI Siti Rahma, Klinik Mata Pesel. Beliau juga merupakan konten kreator di Instagram, yaitu ada Eye Education atau disingkat IEDU, ada I Hear You, dan iEndorsement. Untuk mempersingkat waktu, saya silahkan Dr. Diki Stefano Zuhri untuk membawakan materi mengenai computer vision syndrome. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini namanya sama ya, bro ya. Dr. Diki Stefano dan Dr. Diki Budiman. Cuman bedanya satunya anak Brawijaya, satunya anak UI ya. Yang paling top UI ya sekarang ya. Keren-keren. Jadi kita bikin santai aja karena kan malam minggu kalau suasana malam minggu kita mikir yang berat-berat, kayaknya ntar hari weekendnya berasa nggak weekend, bro. Gitu ya, Dr. Diki Budiman ya. Sebelumnya terima kasih kepada iPes karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu ya, belajar bareng lah istilahnya gitu ya, tentang computer vision syndrome, di mana computer vision syndrome ini paling sering ya pasien yang paling banyak datang, dan baik itu konsultasinya online atau konsultasinya offline itu sering banget datang dengan computer vision syndrome. Dan harapannya bagi teman-teman dokter, baik itu dokter residen atau dokter umum, pada khususnya mungkin ketika ada pasien dengan gejala computer vision syndrome, itu bisa jangan ragu untuk memberikan minimal edukasi yang benar kepada pasien. Ya, izin saya share screen ya, Dr. Diki Budiman. Baik, dokter. Ya.
Bentar ya. Apakah slide saya udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, dokter. Silakan, dokter. Oke, computer vision syndrome. Face it because everything is digital now. Nah, apapun sekarang serba digital ya. Mau kita gadget, mau kita belajar dari rumah atau mau kita bekerja dari rumah, semua pasti akan berhubungan dengan digital. Dan juga ya, sekarang itu mau ya apapun lah, semuanya kalau bisa dibikin digital pasti sebaiknya digital itu, karena lebih mudah daripada kita harus manual seperti itu. Nah, saya akan buka dulu yang part pertama. Saya buatin soal tadi ya. Jadi yang pertama, seorang mahasiswa kedokteran tingkat 2 datang ke sebuah rumah sakit khusus mata. Mahasiswa itu mengeluhkan pandangannya terkadang terasa kabur tiba-tiba dengan istirahat jelas kembali. Jadi setelah kabur, kemudian dengan istirahat jelas kembali nih matanya. Kemudian kedua matanya terkadang terasa merah, penglihatan sering terasa ganda, leher terasa sakit, dan mata rasanya sering pegal, dan rasa pegalnya menjalar ke leher. Kepala juga akhirnya pusing, kadang-kadang matanya juga terasa mengganjal, namun setelah dikedipkan akhirnya mengganjalnya hilang, seperti itu. Nah, kemudian dari pemeriksaan visus didapatkan VODS, Visual Ocular Dextra Sinistranya 20/20, pemeriksaan segmen anterior dalam batas normal, pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. Jadi nggak ada masalah nih sebenarnya di mata pasiennya, dari visus, dari segmen anterior, dari segmen posterior. Dan untuk teman-teman dokter umum, saya juga nitip pesan, jangan lupa setiap ada pasien mata, biasakan untuk melakukan pemeriksaan visus, karena visus itu penting sekali. Untuk bagi kami yang baik itu residen mata atau dokter spesialis mata, pemeriksaan visus awal saat pasien diperiksa itu mempunyai peran yang penting sekali. Ya. Nah, itu adalah contoh kasus dari computer vision syndrome. Segmen anteriornya normal, segmen posteriornya normal, pemeriksaan visus juga bisa 20/20 tanpa kacamata. Nah, sebelum kita lanjut ke computer vision syndrome itu sendiri, saya mau membahas dulu nih jumlah pengguna gadget di Indonesia. Ternyata jumlah pengguna gadget di Indonesia itu estimasi di tahun 2025 itu akan mencapai 89%. Berarti kalau kita totalkan, penduduk Indonesia itu 270.903.917 orang. Kalau 89%-nya berarti sekitar 240 juta orang itu akan mengalami computer vision syndrome. Nah, Dr. Diki Budiman yang sekarang lagi residen, siap-siap nih, pasiennya bakalan, waktu lulus bakalan banyak nih computer vision syndrome-nya. Oke, lanjut ke part 3, kita akan bahas nih tentang computer vision syndrome itu sendiri. Kalau berdasarkan American Metric Association, jadi CVS atau yang biasa kita kenal dengan digital eye strain atau visual fatigue itu merupakan suatu kelompok masalah mata. Jadi dia tidak berdiri sendiri, jadi dia itu adalah beberapa keluhan-keluhan yang disebabkan oleh penggunaan gadget, tablet, komputer, dan handphone seperti itu, dan biasanya berhubungan dengan near vision. Jadi berhubungan dengan near vision activity, atau kan kalau kita ngelihat gadget itu kan biasanya dalam jarak pandang yang dekat. Nah, apa saja sih gejala dari VCS itu dan patogenesanya seperti itu? Gejala CVS, Computer Vision Syndrome itu ada yang okular dan non-okular. Nah, kalau yang okular, biasanya gini nih, kayak Mbak yang ada di video ini. Nah, biasanya berhubungan dengan mata. Apa aja sih dok? Gitu kan, saya membaginya menjadi 3. Blur vision atau mata kabur, kemudian astenopia,
itu adalah mata lelah, dan yang ketiga adalah dry eye disease, itu mata kering. Ya, kita harus benar-benar fokus ke tiga penyakit ini. Jadi CVS, gejala okulernya ada blurred vision, asthenopia, dan dry eye disease. Nah, kenapa sih dok bisa terjadi blurred vision? Nah, ternyata gejala CVS itu, kenapa bisa terjadi blurred vision, itu disebabkan pertama karena terus-menerus kita kalau belajar atau saat kita work from home, itu kan terus-menerus melihat screen. Kadang kita tidak berkedip sama sekali. Nah, terus-menerus fokus melihat screen itu akan membuat otot-otot mata kita, baik itu otot-otot ekstraokular ataupun otot-otot silier, itu akan berkontraksi secara berulang. Ya, sehingga itu akan membuat stres pada otot-otot mata dan menyebabkan terjadinya mata kabur. Nah, terkadang kalau kita terlalu fokus terhadap sesuatu yang kita lihat di screen, itu akan membuat kita squinting. Squinting itu adalah proses kita dalam menyipitkan mata. Menyipitkan mata itu membuat kontraksi otot orbicularis oculi, sehingga aliran darah ke orbicularis oculi menjadi terhambat dan terjadi juga nyeri. Jadi ini urut-urutannya. Jadi ketika kita melihat fokus screen terlalu lama, otot-otot mata kita jadi kontraksi terus-menerus berulang tanpa ada istirahat, akhirnya mata udah mulai kehilangan fokus dan kabur. Dan karena udah mulai kabur, akhirnya kita akan squinting, menyipitkan mata, akhirnya terjadi kontraksi orbicularis oculi juga, dan aliran darah di orbicularis oculi jadi terhambat, akhirnya jadi eye strain atau mata menjadi nyeri seperti itu. Dan tadi ada blurred vision, sekarang ada asthenopia. Kenapa sih dok asthenopia bisa mata itu lelah? Karena kelelahan otot siliaris dalam berakomodasi. Akomodasi itu kan proses mata di mana lensa itu bisa mencembung dan mencekung dengan otomatis gitu kan ya. Kalau bahasa awamnya begitu. Nah, pada CVS itu terjadi kelelahan otot siliaris dalam berakomodasi sehingga terjadilah asthenopia akomodatif. Matanya lelah, kabur, kadang juga penglihatannya ganda dan hiperlakrimasi biasanya seperti itu. Kemudian asthenopia atau baik asthenopia maupun blurred vision itu berhubungan dengan masalah akomodasi. Nah, itu konsepnya harus duduk dulu tuh. Asthenopia dan blurred vision pada CVS itu berhubungan dengan akomodasi. Jadi bukan kelainan organik yang lain, tapi masalahnya ada di masalah akomodasinya. Oke, setelah asthenopia dan blurred vision, gejala CVS yang berikutnya yang paling sering terjadi yaitu dry eye disease. Dry eye disease itu kenapa sih dok bisa terjadi dry eye disease pada computer vision syndrome? Yang pertama, karena frekuensi berkedip yang kurang. Ya, normalnya kita kan berkedip itu sering ya, 16 sampai 20 kali per menit ya. Normalnya begitu. Tapi kalau kita udah fokus ngelihat itu berkedip pasti kurang ya. Apalagi jangankan belajar ya, kalau belajar mungkin sering berkedip ya sampai ngantuk, tapi kalau udah nonton Squid Game gitu kan, waduh itu nggak bisa berkedip, apalagi kalau lagi gamenya tuh itu susah ya. Kemudian posisi layar berada di atas, jadi kalau misalnya kita ngelihat HP gitu, kalau ngelihatnya ke bawah gini jadi enak ya, tapi kalau kita ngelihatnya ke atas gitu, visura palpebra kita, jadi kelopak mata atas dengan kelopak mata bawah itu lebih membuka lebar. Akhirnya apa? Akhirnya ocular surface, permukaan mata kita menjadi terpapar AC, terekspos dari udara dari luarnya itu. Akhirnya evaporasi jadi meningkat dan mata menjadi kering. Kemudian incomplete blinking. Incomplete blinking ini adalah berkedip yang tidak sempurna. Harusnya kalau kita berkedipnya sempurna itu akan membuat glandula lacrimalis kita itu menghasilkan air mata yang cukup sehingga bisa melumasi ocular surface kita dengan baik. Tapi kalau kita incomplete blinking itu kita kalau fokus gitu kan matanya begini nih.
Nah, terus kita nggak bisa complete blinking, akhirnya air matanya juga nggak maksimal tuh, bahkan nggak bisa keluar tuh air matanya. Sehingga kalau kondisi seperti ini dibiarkan, akan menyebabkan kerusakan pada tir film. Tir film itu, kalau kerusakan terjadi pada tir film, akhirnya mata menjadi kering. Dok, saya lupa nih tir film yang mana. Nah, ini nih, tir film ya. Tir film itu ada 3. Yang bagian paling dalam itu namanya mucous layer, bagian yang di tengah namanya watery layer, bagian yang paling luar itu namanya oil layer. Ya, jadi kalau ketiga mekanisme dry eye disease tadi itu incomplete blinking, frekuensi berkedip yang kurang, sama posisi layar gadget kita itu lebih ke atas sehingga mata terbuka lebih lebar, akhirnya bisa ngerusak nih si tir film ini. Oke, gejala CVS yang non-okular itu gimana sih, Dok? Nah, yang non-okular itu pertama nyeri kepala, nyeri leher, nyeri punggung. Biasanya berhubungan dengan kondisi stres. Kalau kita lagi work from home atau belajar lewat itu, ngerjain tugas di gadget atau di komputer kita, itu pasti kita biasa dikejar deadline lah, dimarahi atau gimana gitu kan. Akhirnya kita stres. Nah, kalau udah stres, ya semua otot-otot lebih berkontraksi, akhirnya kita nyeri kepala, nyeri leher, nyeri punggung itu pasti akan muncul. Kondisi lingkungan kerja yang kurang sesuai. Nih, misal kalau ada cahaya di depan kita, kalau biasanya kan kita pakai lampu belajar tuh, lampu belajar nggak boleh menghadap ke mata kita loh. Kalau lampu belajar itu langsung menghadap ke mata, mata akan bingung, fokusnya akan terganggu karena ada cahaya yang intensitasnya lebih tinggi masuk ke dalam mata, sehingga itu akan membuat mata jadi gampang lelah. Kemudian postur tubuh yang kurang tepat. Harusnya belajar itu memang nyaman, tapi kalau kita belajar sambil tiduran itu membuat lagi-lagi ya, akomodasi otot-otot mata kita terganggu. Ya, jadi prinsipnya itu akomodasi dan prinsip akomodasi dan tir filmnya itu yang terganggu. Itu 2 prinsip yang nggak boleh lupa pada patogenesis dari CVS. Oke, kemudian faktor resiko lainnya apa saja sih, Dok, gitu. Ini kalau mau lebih detail lagi begini, ada usia, jenis kelamin, penggunaan kacamata dan lain-lain. Ntar slide-nya saya bagi deh, gitu kan, bisa dibaca ya. Nah, saya membahas beberapa saja. Hubungan CVS dengan usia. Harapannya begini, dengan teman-teman tahu hubungan CVS dengan usia, begitu ketemu sama pasien, ya, misal nih pasiennya usia 40 tahun, usia 40 tahun berarti harus mikir nih, kalau visusnya normal, segmen anteriornya bagus, segmen posterior bagus, nah kemungkinan di CVS nih, ya kan. Ternyata memang Agarwal di tahun 2013 itu meneliti usia di atas 40 tahun lebih rentan terkena CVS karena terjadi perubahan morfologi dan penurunan kepadatan kornea. Ya, kornea lebih rentan terhadap tekanan, lebih sensitif, dan matanya juga kering. Berarti ini CVS yang mana? CVS yang gejala yang dry eye disease ya pada usia 40 tahun. Kemudian si Miller di tahun 2001 itu menjelaskan bahwa usia 40 tahun juga lebih rentan, Dok, terkena CVS karena lensanya menebal dan menjadi kekuningan sehingga kemampuan otot siliarisnya berkurang, akomodasi juga berkurang. Nah, ini yang kita namakan dengan presbiopia. Matanya lelah, tidak fokus saat melihat dekat. Nah, jika tidak menggunakan kacamata. Jadi, kalau usia 40 tahun itu hati-hati ya. Dengan penggunaan gadget, penggunaan komputer yang terlalu sering, hati-hati karena sangat rentan untuk terjadi CVS. Karena korneanya yang bisa bikin kering, sama otot-otot lensanya yang menebal, sehingga akomodasi jadi berkurang. Ya. Nah, Dok, hubungan CVS dengan jenis kelamin. Nah, ternyata Rosenfield di tahun 2011 itu menjelaskan bahwa lapisan air mata atau tir film yang sudah saya jelaskan tadi pada perempuan itu lebih cepat menipis, ya, karena juga pengaruh hormonal. Hormon estrogen itu akan menekan sekresi kelenjar Meiboom dan Zeiss. Padahal kita tahu tuh Meiboom sama Zeiss itu berfungsi untuk melumasi mata, ya, menjaga kelembapan mata supaya nggak gampang kering. Ya, kalau ini udah terganggu, maka bisa terjadi computer vision syndrome dengan gejala dry eye disease.
Kemudian jenis kelamin juga wanita, lagi-lagi wanita nih, kaum Hawa ya, Dokter Diki Budiman ya. Kalau ya, tapi bukan berarti yang kaum Adam enggak itu ya, nggak mungkin terkena CVS ya. Oke, wanita mengalami penurunan akomodasi lebih cepat turun akomodasi daripada pria, sehingga penglihatan fokus terganggu, terjadi stres akomodatif, dan terjadi astenopia. Kemudian lama bekerja dengan komputer. Nah, penelitian dari Sommer 2012, 48% pekerja dengan masa kerja di depan komputer lebih dari 4 tahun itu akan meningkatkan terjadinya dry eye disease. Kemudian Banderi 2008 mengatakan pengguna komputer lebih dari 5 tahun meningkatkan terjadinya CVS. Kalau lama bekerja. Kemudian hubungan CVS dengan lama bekerja di depan komputer. Nah, Sen et al. 2011 menjelaskan CVS terjadi pada orang yang menggunakan komputer 3 jam terus-menerus tanpa henti. Ya. Kemudian CVS juga terjadi pada orang yang menggunakan komputer 6 jam tapi tidak terus-menerus. Berarti sama-sama nggak baik nih, ya kan? Ya, ntar kita jelaskan nih di akhir topik ini saya akan menjelaskan tipsnya nanti ya. Kemudian di si Venga et al. 2007 itu menjelaskan mata kering mayoritas dialami pengguna komputer lebih dari 4 jam. Nah, bagaimana dengan lama istirahat, Dok? Saya ini pengguna komputer berat nih, gimana sih saya harus istirahat? Nah, kalau berdasarkan beberapa penelitian, Miller et al. Di tahun 2001 menjelaskan frekuensi istirahat yang teratur saat menggunakan gadget, misalnya menggunakan gadget sejam, istirahat ya 10 menit gitu, itu mampu mengistirahatkan otot-otot akomodasi mata. Kemudian National Institute for Occupational Safety and Health, istirahatkan selama 15 menit katanya begitu, setelah menggunakan komputer selama 2 jam. Itu kalau rekomendasi dari penelitian dan NIOSH ini ya. Kemudian frekuensi berkedip juga berhubungan. Bagaimana, Dok, frekuensi berkedip? Normalnya rata-rata pada kondisi santai itu 22 kali plus minus 9 kali per menit. Ya. Itu saat kondisi santai. Kalau lagi baca buku itu 10 plus minus 6 kali per menit. Dan saat bekerja menggunakan gadget, frekuensi berkedip kita jauh berkurang menjadi 7 plus minus 7 kali per menit. Kalau udah 7 plus minus 7, kalau minusnya 7 berarti kan bisa tanpa berkedip loh kita dalam 1 menit karena gadget itu gitu kan. Kemudian pengukuran, kemudian ini bisa menyebabkan mata kering gitu. Nah, di antara semua rekomendasi lama istirahat tadi yang yang biasa kita kenal sekarang itu adalah Rules 20-20-20 ya. Dok, apa sih Dok Rules 20-20-20? Nah, ini. Jadi harapannya setelah mengikuti webinar ini, teman-teman dokter dan sobat iPass semuanya itu bisa mempraktekkan Rules 2020 ini. Jadi Dr. Jeff Anshaw pada tahun 96 membuat suatu penemuan, yaitu istirahat singkat tapi sering itu mampu menyegarkan otot. Nah, sehingga dibuat suatu peraturan atau Rules 20-20-20. Pertama, setelah melihat komputer atau gadget selama 20 menit, istirahatkan mata selama 20 detik. Dengan cara melihat objek di jarak 20 kaki. 20 kaki itu sekitar 6 meter. Ya, saya ulang lagi. Jadi setelah melihat gadget selama 20 menit, kita istirahatkan mata kita dengan cara melihat suatu objek di jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Nah, itu istirahat singkat tapi sering yang ditemukan oleh Dr. Jeff Anshaw yang mampu mencegah computer vision syndrome. Ya, bukti ilmiah dari Rules 20-20-20 ini apa saja? Loga Raja et al. Itu melakukan penelitian pada mahasiswanya yang beristirahat setiap 1 jam setelah menggunakan komputer memiliki resiko lebih rendah mengalami gejala CVS daripada mahasiswa yang sudah menggunakan 2 jam baru istirahat. Ya, jadi kata kuncinya frekuensi sering, ya. Nah,
Kemudian studi cross-seksional oleh Reddy et al. Terhadap pengguna komputer menunjukkan bahwa tindakan melihat objek berjarak jauh di antara jam kerja dapat mengurangi gejala CVS. Ya, oleh karena itu setiap orang disarankan untuk beristirahat dengan durasi singkat tapi frekuensi sering sebelum muncul fatigue. Oke, jadi teman-teman sobat IPS semua ya, saya harap dengan penjelasan Rules 2020 ini sudah bisa pertama mempraktekkannya sendiri, yang kedua bisa menjelaskan ke pasien-pasiennya ya, karena sesungguhnya pasien-pasien kita itu butuh penjelasan yang benar-benar edukatif dari kita dan benar-benar bermanfaat, apalagi di era pandemi yang serba online seperti saat sekarang ini. Oke, part 5 tips menghadapi CVS. Nah, ini part yang terakhir pada sesi ini. Jadi, yang pertama, apa saja yang harus kita lakukan, ya? Nah, ada 3 aspek dalam menjaga kesehatan mata agar terlindungi dari CVS. Yang pertama gadgetnya, ya, atau komputernya itu sendiri yang harus kita kasih tips ya, yang harus kita yang harus kita atur gitu ya. Kemudian lingkungan saat menggunakan gadget dan usernya. Apa saja yang harus dilakukan pada gadget, Dok? Gitu. Oke. Yang pertama, mengatur ukuran teks menjadi lebih besar. Jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, mata akan lebih berakomodasi untuk fokus melihat tulisan yang kecil tersebut, akhirnya terjadilah kelelahan pada mata, terjadilah astenopia pada mata, terjadilah blurred vision pada mata, ya. Kemudian berikutnya, menyeimbangkan cahaya gadget dengan cahaya sekitar. Jangan berarti cahaya yang terang itu bagus untuk kita belajar gitu. Tidak. Cahaya yang terang itu cahaya yang seimbang yang harusnya bisa membuat kita nyaman untuk belajar. Kemudian meningkatkan kontras pada layar gadget. Jadi jangan sampai kita itu melihat itu kontrasnya nggak bagus, karena kalau kita nggak bagus, ujung-ujungnya lagi-lagi ya yang diganggu adalah akomodasi. Kalau akomodasi terganggu ya kayak tadi yang di awal itu ya, mengurangi intensitas cahaya gadget. Kemudian menggunakan reading mode atau night mode pada gadget. Ya, jadi pada komputer atau gadget-gadget kita yang terbaru sekarang itu kan ada yang namanya reading mode atau night mode. Fungsi dari reading mode atau night mode itu ternyata untuk menyaring sinar biru atau blue light yang ada pada gadget, ya, sehingga mata lebih nyaman dan mata lebih tidak terpaksa otot-ototnya untuk melihat dengan baik seperti itu. Nah, bayangkan kalau semuanya ada HP, ada tablet, ada komputer, ya kan? Kasihan matanya kalau nggak diistirahatkan ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada lingkungan belajar? Pertama, hindari glare, ya. Pantulan sinar dari matahari ataupun lampu ruangan, ya. Kalau kita ngelihat tuh ya, tablet kita, misal kita ngelihat tablet kita, ada pantulan sinar di tablet kita, itu membuat mata juga akan terganggu tuh akomodasinya karena pantulan dari sinar lampu belajar kita itu. Jadi hindari itu, ya. Kemudian pastikan cahaya lingkungan sekitar tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Itu saya bilang tadi, cahaya yang seimbang. Menyesuaikan posisi layar untuk mengulangi refleksi cahaya dari jendela atau lampu. Kemudian mengatur posisi cahaya lampu meja agar tidak langsung mengarah ke mata. Ya, glare-nya juga nggak baik. Cahaya lampu yang langsung ke mata juga nggak bagus. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh user terhadap dirinya? Pertama, sering kedipkan mata. Karena kita tahu patogenesisnya si CVS itu adalah kedip yang tidak sempurna, ya, atau incomplete blinking, kurangnya berkedip tadi kan. Terus karena posisi yang layar gadget yang lebih ke atas. Ya, jadi dengan kita sering mengkedipkan mata atau sering berkedip, akhirnya mata lebih terbasahi oleh air mata. Ya, glandula lacrimalis kita lebih bekerja ekstra untuk membasahi mata kita yang
kering akibat penggunaan gadget atau komputer yang intens tadi. Nah, kemudian gunakan Rules 20-20-20 atau istilah lain dari Rules 2020 ini adalah micro break. Kemudian gunakan tetes mata artificial tears. Nah, ini saya mau jelasin nih kepada sobat IPS semua. Cara meneteskan obat mata yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus cuci tangan dulu, ya. Kita harus cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan obat tetes mata. Yang kedua, kita kelopak mata pasien bagian bawah, ya, itu yang kita tarik, ya. Jadi pasien disuruh menengah sedikit, kemudian agak mendangak sedikit, ditetes di kelopak mata bagian bawah. Dan pasien nggak boleh langsung berkedip, ya. Kalau pasien langsung berkedip, pertama pasti obatnya langsung mengalir keluar, ya. Yang kedua, kalau langsung berkedip, obatnya langsung menuju saluran ekskresi dari di punktum ini, ya, di saluran ekskresi air mata itu langsung menuju ke sana ntar. Ya, akhirnya nggak ada efek terapinya, ya kan? Jadi ditetes di kelopak mata bagian dalam ini atau di kantong mata itu, kemudian ditahan dulu 10 detik, ya baru berkedip. Nah, edukasi yang seperti ini yang pasien sering lupa atau dokter sering lupa memberikan kepada pasien. Ya, setelah ditetes di situ, ditahan dulu 10 detik, baru pasien berkedip. Nah, ada lagi kalau di American Academy of Ophthalmology itu malah punktumnya itu ditutup dulu, ditahan dulu di sini biar nggak langsung ngalir tuh ke tenggorokan. Kalau langsung ngalir kan biasanya kerasa pahit gitu kan ya. Nah, jadi begitu cara yang baik dan benar. Nah, kemudian artificial tears yang bagaimana yang harusnya kita berikan. Nah, ntar kalau mau ada pertanyaan tentang artificial tears, boleh deh saya jelasin di Q&A ya. Kemudian jangan lupa menggunakan kacamata jika memang sudah ada indikasi. Misal nih, saya -2, ya kan? Terus saya karena mau Zoom, saya pakai kacamata nih. Mungkin tanpa kacamata lebih ganteng, misal ya kan. Nah, tapi itu salah gitu. Kenapa? Karena kalau seharusnya kalau kita sudah menggunakan kacamata tapi tidak menggunakan kacamata dengan baik, itu membuat otot-otot mata kita kerepotan, ya, membuat otot-otot mata kita itu menjadi gampang lelah. Tujuannya kacamata itu kan alat bantu, ya, bukan untuk menyembuhkan mata minus, ya. Ini yang sering salah, ya, salah pemahaman, ya. Fungsi kacamata pada pasien-pasien yang sudah miop, hipermetrop atau astigmat itu adalah sebagai alat bantu supaya pasien bisa fokus melihat, supaya pasien bisa melihat best visual acuity, gitu. Ya. Kalau nggak bisa, kalau pakai kacamata, ya itu tadi matanya bakal lelah. Nah, jarak baca itu 2 kali diagonal screen gadget kita, biasanya begitu. Ya, atau ada yang merekomendasikan 40 cm sampai 50 cm. Tapi biasanya saya pakai yang begini, karena kalau terlalu jauh pun kita ngelihat juga nggak bagus, kalau terlalu dekat juga nggak bagus. Ya, jadi carilah posisi yang aman dan nyaman. Kemudian posisi ketinggian monitor yang baik adalah sejajar garis mata atau 20 derajat dari sudut penglihatan. Jadi agak ke bawah sedikit, agak ke bawah sedikit 2,5 sampai 5 cm, supaya kelopak mata atas visura palpebra kita itu nggak terlalu buka lebar, ya. Jadi margin kelopak mata yang atas dengan kelopak mata yang bawah itu nggak kebuka terlalu lebar, akhirnya tidak memicu evaporasi yang berlebihan dari ocular surface kita, dari permukaan mata kita. Karena kalau evaporasinya berlebihan, matanya kering. Kalau matanya udah kering, ya udah nggak nyaman tuh, ya kan? Bakalan muncul computer vision syndrome. Oke, mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, stay safe, stay healthy. Thank you, and be hero to yourself and others. Fight COVID together by following health protocols. Thank you so much, IPES, dan terima kasih kepada Sobat IPES, dan terima kasih juga ke saudara senama saya yang baru kenal beberapa hari, ya, Dr. Diki Budiman. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih atas penjelasannya, Dokter.
Untuk sobat iPass sekalian, silahkan kembali bertanya di kolom grup chat kalau misalnya ada pertanyaan. Izin saya membacakan pertanyaan pertama, Dok, dari Ya. peserta webinar malam hari ini dari Rama. Selain adanya pembatasan paparan layar komputer, apakah ada kiat pencegahan lainnya supaya tidak keburu terjadi masalah mata akibat layar komputer, Dok? Oke, langsung saya jawab ya, Dr. Diki ya. Oke, jadi cara yang lain untuk kita mencegah kerusakan mata akibat layar komputer itu kita bisa pertama kan di samping membatasi screen time ya, kita juga bisa menggunakan reading mode atau night mode itu tadi, sehingga paparan dari intensitas sinar yang ada di gadget kita itu bisa kita tekan. Kemudian jarak pandang juga, jarak pandang itu ya 2 kali diagonal gadget kita ya. Kemudian sudut pandangnya juga agak ke bawah sedikit, 5 cm apa ya, 5 cm itu ke bawah. Gitu sih, Dok. Masih ke mute. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Lilis Mulyawati. Izin bertanya, apakah CVS dapat terjadi pada anak usia preschool dan bagaimana tata laksananya, Dok? Apakah tetap diedukasi orang tuanya mengenai edukasi yang dijelaskan slide termasuk rules 2020 dan diberikan artificial tears untuk anak yang masih usia di bawah preschool? Oke. Yang pertama, kalau anak-anak preschool itu peran orang tua yang paling penting dulu, Dok. Ya, jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu nggak ketagihan sama gadget? Ya, mungkin kita bisa mengajak anak untuk aktivitas selain aktivitas gadget. Ya, mungkin bermain bersama di taman, atau melukis, atau membaca buku. Kan banyak tuh, Dok, buku-buku cetak ya, media buku-buku cetak yang lucu-lucu yang bisa digunakan untuk anak-anak yang preschool itu tadi. Jadi jangan dibiasakan. Itu peran orang tua pertama kali yang paling penting gitu ya. Kalau untuk penggunaan artificial tears ya, kalau memang sudah ada gejala seperti mata merah, sudah ada gejala-gejala CVS, tidak masalah digunakan artificial tears pada anak preschool. Dengan catatan, gunakanlah artificial tears yang non-preservatif. Non-preservatif itu maksudnya gimana, Dok? Gitu. Non-preservatif itu artificial tears yang tanpa bahan pengawet. Biasanya yang bentukannya itu dalam bentuk rentengan kecil-kecil gitu. Yang ada botol kecil-kecil itu yang mini dose, nah itu biasanya non-preservatif. Jangan beli yang single dose yang besar gitu, ya. Karena biasanya mata anak-anak itu kan lebih sensitif terhadap pengawet benzalkonium klorid yang ada di preservatif artificial tears gitu. Jadi bukan malahnya menyembuhkan, malah akumulasi dari benzalkonium klorid itu bisa menyebabkan matanya jadi kering gitu, lebih malah mudah kering gitu. Jadi gunakanlah artificial tears kalau sudah ada gejala, dan gunakanlah artificial tears yang tanpa pengawet gitu. Mungkin itu, Dok. Siap, Dok. Sudah cukup menjelaskan. Mungkin pertanyaan selanjutnya agak, Dok, ya, dengan pertanyaan sebelumnya. Tapi mungkin kalau ada tambahan boleh ditambahkan, Dok. Ya. Mata anak saya kedip karena melihat handphone. Apa solusinya, Dok? Apa perlu diberi tetes mata? Yang seperti tadi dijelaskan, artificial tears, umur anaknya 3 tahun. Hampir sama, Dok. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sering nih anak-anak preschool, anak-anak yang balita gitu ya, sering banget tuh kedip-kedip sendiri. Kadang kita bingung kenapa ya, apa kelilipan apa gimana. Sebenarnya itu karena overuse dari gadget atau screen time-nya terlalu berlebihan. Nah, dan sebenarnya lagi itu adalah mekanisme fisiologis dari matanya untuk menghadirkan air mata yang cukup untuk matanya anak yang kering itu karena overuse gadget tadi. Ya, jadi dengan dia berkedip-kedip seperti itu, harapannya matanya yang kering tadi itu bisa dibasahi tadi. Dan apakah boleh menggunakan artificial tears?
itu udah salah satu gejala dari dry eye, ya bagian dari CVS tadi itu ya, boleh diberikan artificial tears dengan catatan yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, harus yang non preservatif dan dosisnya pun juga biasanya sehari 6 sampai 8 kali. Seperti itu, ya. Banyak kok yang artificial tears yang non preservatif itu, yang botolnya kecil-kecil mini dose. Gitu ya, Dokter Diki Budiman ya. Baik dokter, apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, saya akan membacakan resume pada malam hari ini dokter. Oh masih ada dok. Apa benar banyak makanan mengandung vitamin A baik untuk mata seperti wortel, tomat, labu dan lain-lain dok? Ya, ini dari Mbak Teresia Sinaga ya. Ya sebenarnya saya boleh itu nggak? Boleh share screen nggak? Kebetulan saya ada slide-nya. Coba saya share screen ya. Nah, sebenarnya ini nih, vitamin A itu nggak hanya dari wortel. Ya, kita banyak yang salah paham ya. Ternyata vitamin A itu ada dari pepaya, ada dari mangga juga, ada dari ubi-ubian, ada dari tomat, buah naga gitu ya. Nah, ini mengandung vitamin A semua, jadi jangan sampai terpaku dengan vitamin A itu hanya berasal dari wortel saja gitu ya. Jadi semua makanan biasanya ya, semua makanan yang berwarna hijau atau orange gitu atau merah biasanya ada vitamin A-nya. Itu sih dok ya. Ya dok, cukup menjelaskan. Terima kasih banyak. Jika sudah tidak ada, izin saya di CVS ini memiliki gejala okular dan non-okular dengan gejala okular eye strain, asthenopia, dry eyes. Karena normalnya mata berkedip 16-20 kali, jika di depan gadget, otomatis frekuensi berkedip akan berkurang, sehingga akan ada incomplete blinking dan kerusakan terkulum sehingga menyebabkan dry eye. Dan juga ada gejala non-okular seperti nyeri kepala, punggung, dan leher. Jika usia lebih dari 40 tahun, akan lebih rentan terkena CVS, dan wanita juga lebih rentan CVS karena asthenopia akibat akomodasi pada wanita lebih berkurang daripada laki-laki. Lalu lama bekerja di depan komputer yang lebih dari 3 jam juga merupakan faktor resiko, dan lebih dari 4 tahun bekerja di depan gadget juga merupakan faktor resiko. Rekomendasi yang dipakai adalah Rules 20-20-20 yang harus diingat, jadi selama 20 menit di depan gadget, istirahatkan mata selama 20 detik untuk melihat jauh, sejauh 10 kaki atau sekitar 6 meter. Lalu tips lainnya adalah mengatur ukuran teks menjadi lebih besar, menyeimbangkan cahaya gadget, meningkatkan kontras, mengurangi intensitas cahaya, mengurangi reading mode atau night mode. Lalu pada lingkungan belajar, hindari glare, yaitu pantulan sinar pada gadget dari matahari atau dari cahaya di ruangan. Lalu sering kedipkan mata. Lalu rules 20-20-20, jika dibutuhkan mungkin bisa diberikan artificial tears, namun konsultasi terlebih dahulu. Lalu jika sudah ada indikasi, dapat memakai kacamata kalau memang pasiennya membutuhkan kacamata. Lalu jarak baca 2 diagonal screen gadget. Lalu pastikan posisi ketinggian monitor. Sekaligus menutup bahan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Diki atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga berguna bagi teman-teman IPES dalam menghadapi keseharian atau bagi sobat IPES yang ingin masuk PPDS mata, semoga dapat berguna ilmunya. Terima kasih dokter. Apakah ada tambahan dokter? Ya, mungkin saya mau itu ya, closing statement. Ya. Oke, jadi dokter itu baik ya, jadi dokter itu baik. Tapi lebih baik lagi jadi dokter yang bermanfaat ya, maksudnya bermanfaat ilmunya, bermanfaat tenaganya, bermanfaat semuanya ya. Dan satu hal yang harus teman-teman dokter semua ingat, adik-adik dokter, teman-teman sejawat dokter maupun yang bukan dokter, ya, menjadi dokter itu pekerjaan mulia dan long life learner, ya. Jadi kita belajar seumur hidup. Yang pertama, yang kedua, menjadi seorang dokter itu
itu sebisa mungkin kita memudahkan semua urusan-urusan, baik itu urusan pasien kita, urusan teman sejawat kita, atau urusan, pokoknya kita mudahkan semua urusan. Karena kalau kita memudahkan, kita membantu, kita menolong, baik itu pasien atau ke teman sejawat kita lainnya, insya Allah Allah akan selalu membantu dan menolong kita kapanpun, dimanapun, di saat yang kita tidak sangka-sangka. Ya, begitu juga teman-teman yang lagi berjuang untuk menghadapi ujian PPDS, ya, yang pengen mau masuk PPDS mana gitu ya, sering-sering mudahkan orang lain ya. Di samping itu ya juga jangan lupa belajar gitu. Ya, bentar nggak Dokter Diki Budiman? Ini PPDS matanya UI nih, luar biasa. Betul, Ya. Dok. Saya dulu mau masuk UI, cuman rezekinya di Brawijaya, Dokter Diki Budiman ya. Oke, gitu aja closing statement-nya. Ya, semoga Siap, Dok. sukses selalu, sehat tuh Dokter Diki Budiman. Sukses juga Dokter Panu. Saya izin pamit, dokter juga kalau misalnya undur diri silakan dipersilahkan dokter. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah boleh exit dari. Oke, terima kasih IPS semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.